bersama saya, Komang Dedi Mas Ari Samapta Dewi. Nah, gimana kabar kalian? Sehat? Apakah sudah belajar di rumah? Ya, bagus sekali. Jadi, kali ini kita akan membahas materi pada kelas 3, bab 2, mengenai Ayo Mengenal Siklus Hidup pada Makhluk Hidup. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai topik B, yaitu siklus hidup hewan sama atau berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya sampai habis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis siklus hidup hewan dengan benar. Kemudian, membuat simulasi siklus hidup hewan dengan bagan atau alat sederhana dengan benar. Nah, teman-teman, saya mau bertanya nih, apakah kalian pernah melihat seekor kupu-kupu? Di mana? Di taman? Di rumah? Atau di sekolah? Ya, bagus sekali. Saya juga pernah loh melihat seekor kupu-kupu, baik itu di taman, di sekolah, maupun di rumah. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak bahwa kupu-kupu itu memiliki tahapan atau siklus dalam hidupnya? Belum tahu? Oke, saya akan jelaskan. Jadi, kupu-kupu itu memiliki beberapa tahap dalam hidupnya. Mulai dari dia bertelur, kemudian menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, mereka akan seperti berhibernasi menjadi sebuah kepompong. Setelah menjadi kepompong, mereka akan keluar menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, jadi di sini kita akan membahas 3 jenis hewan yang mengalami siklus hidup yang berbeda. Yang pertama, ada ayam, kemudian ada ikan mas, dan yang terakhir ada sapi. Jadi, kalian tahu nggak, ketiga hewan ini memiliki siklus hidup yang berbeda loh. Nah, yang pertama ada ayam. Jadi, ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Mereka itu mengerami telurnya sebelum menetas menjadi seekor anak ayam. Nah, setelah mereka menetas menjadi anak ayam, kemudian mereka berkembang biak menjadi ayam remaja, sehingga berkembang terus-menerus menjadi ayam dewasa dan yang betina bertelur lagi. Nah, yang kedua ada ikan mas. Jadi ikan mas itu berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Nah, ikan mas betina akan menyimpan telurnya di dalam tanaman air. Sekali bertelur itu, ikan mas bisa mengeluarkan telur dengan jumlah ratusan. Wow, banyak sekali ya. Nah, setelah 2-3 hari, telur-telur itu akan menetas menjadi ikan-ikan yang sangat kecil. Nah, sehingga siklus hidup ikan mas itu mulai dari telur, kemudian larva, kemudian buraya, dan terakhir menjadi ikan dewasa. Nah, sehingga siklus hidup ikan mas itu mulai dari telur, kemudian larva, kemudian buraya, dan terakhir menjadi ikan dewasa. Nah, yang ketiga ada sapi. Jadi, sapi itu berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Jadi, sapi itu sama seperti manusia. Dia mengandung anaknya selama 9 bulan dan kemudian mereka melahirkan cukup 1 anak saja. Sehingga siklus sapi yang pertama itu ada anak sapi, kemudian sapi muda, dan yang ketiga ada sapi dewasa. Nah, jadi itulah perbedaan siklus hidup pada hewan dari ketiga hewan yang sudah saya jelaskan. Gimana teman-teman? Sudah paham? Ya, good job. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas ketiga jenis hewan yang berbeda. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa siklus hidup itu merupakan suatu tahapan atau perubahan yang dialami oleh makhluk hidup, mulai dari dia lahir hingga menjadi dewasa dan berkembang biak. Nah, jadi siklus hidup ini dapat dibedakan menjadi 2 ya teman-teman. Ada siklus hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua ada siklus hidup
dengan metamorfosis. Yang pertama ada siklus hidup tanpa metamorfosis. Biasanya hewan itu tidak mengalami perubahan yang drastis. Contohnya seperti ayam. Jadi ayam itu setelah menetas dia akan menjadi anak ayam, kemudian ayam muda, dan ayam dewasa. Jadi perubahannya itu tidak drastis ya teman-teman, cuman bedanya berubah di ukurannya saja. Nah yang kedua ada siklus hidup dengan metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuhnya itu berisi tahapan selama siklus hidupnya. Contoh yaitu kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu siklus hidupnya atau berkembang biak secara bertahap. Nah, yang pertama mulai dari telur, kemudian ada larva atau ulat, kemudian ada kepompong, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, dalam siklus hidup hewan juga terdapat 2 metamorfosis loh. Yang pertama ada metamorfosis sempurna, dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Jadi hewan ini mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda dari lahir hingga dewasa. Contohnya tadi seperti kupu-kupu. Nah, yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Jadi hewan ini mengalami tetap memiliki bentuk tubuh yang mirip sejak lahir hingga dewasa, hanya saja mengalami sedikit perubahan yang berbeda. Contohnya seperti belalang. Nah, jadi siklus hidup belalang itu yang pertama ada telur, kemudian ada nimfa, dan yang ketiga ada belalang dewasa. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini teman-teman. Gimana? Seru? Oke, good job. Jadi, sekarang saya akan berikan kalian sebuah ELKPD untuk kalian kerjakan ataupun kalian jawab. Nah, nanti saya akan terterakan linknya di deskripsi video. Oke, selamat mengerjakan. Nah, gimana perasaan kalian setelah mengerjakan ELKPD mengenai siklus hidup hewan? Oke, bagus sekali. Untuk selanjutnya, saya akan berikan sebuah kuis untuk mengasah kemampuan kalian atau seberapa paham kalian tentang materi ini. Jadi, saya akan berikan sebuah kuis interaktif. Nanti kalian bisa lihat linknya di bawah ini. Kemudian, untuk mengakses linknya, saya akan cantumkan linknya pada deskripsi video. Oke, selamat mengerjakan. Nah, teman-teman, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga video ini bisa menambah ilmu kalian ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan sampai jumpa. See you the next video.